Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi denganmu Bapa. Karena dekat denganmu Tuhan adalah kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dekat padamu
pujian ini Tuhan, kami mau selalu dekat kepadamu Tuhan. Biarlah kami mau terus mengejar kehadiran-Mu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Jika setelah itu Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, tolong berkati kami Tuhan supaya kami dapat mendengarkan dengan hati yang luas Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kau berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan hari ini. Jauhkan kami Tuhan dari segala roh kudus yang jahat yang akan mengganggu kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali untuk dapat beribadah dan itu adalah anugerah Tuhan kepada kita sebagai murid-murid Tuhan. Amin ya. Nah, Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah dan minggu ini berarti pasca Paskah gitu ya, setelah Paskah. Biasanya firman Tuhan yang disampaikan adalah tentang bagaimana mulainya Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu menampakkan diri kepada murid-murid yang lain gitu ya. Tetapi pada pagi hari ini saya tidak menceritakan tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tetapi saya sharing ya, kita bersama-sama akan belajar tentang murid Tuhan Yesus yang tidak termasuk dalam 12 bagian murid itu, tetapi sama-sama dia adalah murid Tuhan juga. Yang walaupun hidupnya sejaman dengan Tuhan Yesus, tetapi dia tidak pernah bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Pagi hari ini judul firman Tuhan adalah intimasi yang mengubahkan. Kita akan membaca dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini adalah ambisi spiritual dari Rasul Paulus. Dia sekali lagi saya katakan termasuk murid Yesus, tetapi tidak pernah bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Tidak seperti 12 murid yang lain atau murid-murid yang sampai 70 orang itu yang mengiringi ketika Yesus pelayanan di muka bumi ini. Justru Paulus ini bertemu secara supranatural dengan Tuhan Yesus saat kapan? Saat dia menjalankan misinya, yaitu membunuh, menganiaya jemaat Tuhan. Dalam perjalanannya itu, singkat cerita, Tuhan Yesus menampakkan diri dalam bentuk sinar, tidak secara kasat mata dilihat, sampai kemudian akhirnya Paulus buta. Ya, dulu namanya Saul gitu ya. Dan kemudian dilayani Ananias, singkat cerita hidupnya berubah. Dari penganiaya jemaat, dia menjadi pelayan Tuhan. Dari orang yang membunuhi, yang membenci kekristenan, dia menjadi orang yang menyebarkan Injil untuk supaya banyak jiwa mengenal siapa itu Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya dan saudara jemaat di tempat ini keberadaannya itu seperti Paulus. Secara kasat mata kita tidak pernah bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Benar ya? Tetapi kita punya iman bahwa kita semua ditangkap oleh Tuhan Yesus, dipilih oleh Tuhan Yesus, ditemukan oleh Tuhan Yesus seperti domba yang sesat itu di dalam perumpamaan yang ditulis oleh Injil Lukas. Dan di dalam Filipi pasal 3 ayat 12b itu Paulus mengatakan, Tuhan Yesus menangkap aku
saya dan saudara ditangkap oleh Tuhan Yesus. Biarlah ambisi spiritual yang dimiliki oleh Paulus itu pagi hari ini juga menjadi milik bagian hidup kita. Amin. Kita ingin di dalam kehidupan kita ini menjalin intimasi supaya kehidupan kita pun berubah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan intimasi begitu ya? Nah, slide selanjutnya itu menunjukkan bahwa intimasi itu berarti keakraban, kedekatan atau adanya ikatan emosional antara individu dalam sebuah hubungan. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan seringkali Efesus itu menunjukkan bahwa hubungan Kristus dengan jemaat itu diibaratkan dengan hubungan suami istri. Begitu intim, begitu intens itu sungguh-sungguh, akrab, kuat, bahkan sampai tingkatnya ekstrim begitu ya. Nah, karena apa? Kalau sudah dalam kondisi hubungan itu seperti suami istri, seharusnya sudah tidak ada lagi rahasia. Apa saja yang ada keberadaannya di suami diketahui oleh istri dan sebaliknya. Apa saja yang ada keberadaan istri itu diketahui oleh suami. Seharusnya begitu. Nah, Kristus dan jemaat memiliki hubungan seperti itu. Nah, saya pikir yang belum menikah cukup sulit tuh ya untuk memahami itu. Tapi setidaknya dalam hubungan berelasi dengan pasangan lawan jenis yang mungkin masih dalam tahap pacaran, itu setidaknya sudah ada ikatan emosional, ada kedekatan, lebih dari hanya sekedar teman biasa begitu ya. Bapak Ibu, saya mengenal Pak Pritono sebagai suami saya itu lebih dari 40 tahun ya, lebih dari umur hidup saya saat ini. Jadi kalau saya sudah dikatakan apakah saya intim dengan Pak Pritono, ya saya katakan dengan tegas, saya sangat intim, saya mengenal beliau, apa saja keberadaannya, polanya, bagaimana, saya pasti akan kenal. Saya percaya Bapak Ibu yang walaupun mungkin dalam berelasi dengan pasangannya belum selama seperti saya mengenal Pak Pritono begitu ya, tetapi saya percaya kalau sudah dalam ikatan hubungan nikah itu pasti intimasi terjadi. Amin, suami istri. Amin, suami istri. Amin, gitu loh ya. Nah, baik. Nah, tadi saya katakan biarlah ambisi spiritual yang dimiliki Paulus itu menjadi milik bagian kita juga. Kita punya kerinduan untuk menjalin keintiman dengan Kristus. Nah, saya mencoba merangkumnya di dalam 3P gitu ya, dari ayat yang kita baca tadi, yang saya bacakan untuk Bapak Ibu. P yang pertama adalah personal knowledge. Ayat 10 tadi mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Personal knowledge ini berbicara tentang kerinduan dari Rasul Paulus untuk mengenal Kristus itu lebih intim dan lebih dalam lagi. Nah, saya percaya tadi saya juga sudah singgung kalau anak-anak muda yang masih pacaran di dalam perkenalan gitu ya, di dalam fase mengenal itu pasti tidak akan ujuk-ujuk kemudian saya mau menikahi kamu. Maukah kamu bersediakah kamu menikah dengan saya? Kan enggak mungkin begitu toh ya. Nah, di dalam tahap perkenalan yang awal, yang permukaan, pasti yang dikenal adalah mungkin masih sebatas identitas. Ya pasti perkenalannya juga tidak mengisi formulir begitu kan. Namanya siapa, alamatnya di mana begitu kan. Enggak seperti itu, paling ya namanya siapa Mbak gitu. Lalu saya menyebutkan namanya gitu ya. Kegemarannya Pak Petrus kan menyebutkan Siti gitu ya. Nah, itu kan perkenalan-perkenalan di awal, di permukaan. Lalu relasi itu akan berlanjut secara intens, secara sungguh-sungguh, secara akurat kalau terus terjalin komunikasi ya, kemudian selalu ada kerinduan untuk mengenal orang itu lebih dalam lagi. Paulus demikian.
ketika dia mengenal Yesus, dia sudah bertobat, lalu dia merasakan bahwa di dalam pengiringannya dia kepada Yesus ada kerinduan yang memuncak. Kalau orang bilang zaman sekarang anak-anak muda bilangnya bucin gitu ya, budak cinta gitu ya, yang mencintai secara ugal-ugalan, kan bahasa-bahasanya generasi zaman sekarang kan begitu ya, Gen Z itu kalau ngomong mencintai secara ugal-ugalan, bucin gitu. Paulus punya kerinduan begitu. Dia ingin mengenal Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya itu secara mendalam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Paulus mulai punya kerinduan seperti itu, dia mengatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 7b, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara yang terkasih ini membaca di dalam Filipi 3 ayat 4-7, itu adalah hal-hal yang dianggap rugi oleh Paulus. Apa saja? Dia mengatakan dengan kebanggaannya, sebenarnya saya ini orang Yahudi, saya ini dari suku Binyamin, saya orang Ibrani, saya penganiaya jemaat. Loh, dia malah membanggakan itu di awal-awalnya. Tetapi setelah itu, sebenarnya bukan hanya sekedar itu yang disampaikan oleh Paulus. Dia mengatakan pernah di ayat-ayat yang lain, menceritakan dia ini orang hebat. Kalau status sosial atau kasta, dia bukan dari orang marginal, orang pinggiran, orang bawah. Dia kelas atas, dia hebat secara knowledge, secara pengetahuan, secara kognitif, dia pinter, ya. Mungkin sudah gelarnya PhD gitu, saking pinternya untuk kitab Taurat. Dia taat kepada Taurat. Nah, dia bahkan mengatakan dia itu, kalau saya katakan double warga negara gitu ya. Dia pernah loh mengatakan, saya ini juga warga negara Roma. Itu semua itu menjadi kebanggaannya Paulus dulu. Tetapi begitu dia mengenal Yesus, dia mengenal Kristus, dia mengatakan sesuatu itu, segala sesuatu itu kuanggap rugi, kuanggap sampah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa sih aplikasinya di dalam kehidupan kita? Berapa lama saya dan saudara mengikut Kristus? Apakah di dalam durasi yang lama itu hubungan saya dengan Kristus itu semakin intim, semakin intens? Itu yang bisa mengoreksi adalah diri kita sendiri masing-masing. Tetapi saya mau katakan juga begini, durasi lama atau tidaknya, ya, pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak menjamin bahwa saya sudah intim dengan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya cukup dikagetkan dari reels yang saya lihat, ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, yang tidak perlu saya sebutkan. Dia sangat terkenal dan banyak orang nasional, tingkat nasional ini mengenal dia, malah mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan anak Allah. Ya walaupun kemudian dia menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu Allah sendiri. Loh, Alkitab itu loh menunjukkan Yesus Kristus itu disebut di dalam Alkitab adalah anak Allah. Ya mungkin jangan dipikirkan anak Allah itu seperti Puspa anaknya Mbak Ningsih. Enggak seperti itu juga gitu ya pemahamannya. Tetapi jangan disampaikan bahwa Yesus Kristus itu bukan anak Allah. Dia adalah pribadi kedua Allah gitu ya. Nah, saya tidak mau bahas itu lebih lanjut. Tetapi ternyata, ya saya juga tidak menghakimi, cuman dalam hati saya gini, ternyata orang-orang yang belajar pun tentang firman Tuhan belum sepenuhnya intim dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan berbangga, saya ini sudah lama mengikut Yesus. Saya sejak lahir. Ya, kalau saya boleh berbangga ya saya katakan gitu, saya sejak lahir
mengikut Yesus karena mama saya Kristen, walaupun papa saya enggak. Tapi sejak kecil saya dididik dalam ajaran Kristen, diberangkatkan ke sekolah minggu oleh mama saya, gitu ya. Tetapi itu tidak bisa menjadi jaminan hubungan saya dengan Kristus itu intim, intens. Itu dilihat dari mana? Perubahan hidup kita. Perubahan hidup kita. Intimasi dengan Kristus itulah yang mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam hubungan suami istri ada orang-orang yang sudah menikah lebih dari 2 dekade, ya. Saya tahu itu ada di selebgram, artis gitu ya. 2 dekade itu kan sudah 20 tahunan lebih. Bisa cerai enggak? Bisa. Kenapa? Sudah tidak ada kecocokan lagi, sudah tidak ada keintiman lagi, tidak sevisi, kadang-kadang aneh gitu loh alasannya ya. Mereka bertengkar, sering bertengkar lah? Enggak. Sering cekcok? Enggak. Tetapi sudah mengatakan tidak sevisi lagi, tidak satu tujuan lagi, sehingga ada pasangan yang sudah 27 tahun itu kemudian cerai. Sekali lagi, durasi pengiringan kita kepada Kristus itu tidak menjamin keintiman kita. Lalu, apa yang menjamin keintiman kita? Hati. Kerinduan kita untuk terus ya, kepingin berkomunikasi dengan Tuhan. Terus kepingin dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Caranya bagaimana? Sudah sering kita mendengarkan. Punya waktu-waktu saat teduh, punya waktu-waktu berdoa yang intens ya, bukan sekedar doa makan gitu aja. Punya waktu-waktu menggali kebenaran firman Tuhan. Itu cara-cara kita untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan biarlah sekali lagi ini pun menjadi kerinduan kita bersama. Amin. Biarlah kemudian kita seperti Paulus yang mengatakan soal jabatan, soal kekayaan itu loh, saya hanya syukuri karena itu berkat Tuhan gitu ya, mungkin boleh disyukuri tapi enggak usah dibuang gitu ya. Cuman itu bukan prioritas. Prioritas saya adalah Kristus. Yang kedua, P yang kedua, power. Filipi 3 ayat 10 tadi menyebutkan dan kuasa kebangkitannya. Paulus juga punya kerinduan untuk mengenal Kristus melalui kuasa kebangkitannya. Sekali lagi, Paulus bukan bagian dari 12 murid Yesus yang kemudian Yesus menampakkan diri ketika setelah bangkit. Paulus tidak mengalami itu Bapak Ibu. Tetapi itu menjadi kerinduan Paulus untuk dialami di dalam kehidupannya. Minggu lalu firman Tuhan disampaikan, kuasa kebangkitannya mengubahkan. Itu sudah saya tuliskan, menjadikan kita ciptaan yang baru. Dari menjadikan kita ciptaan yang baru, masih ingatkah ada 3 hal yang disampaikan menjadi ciptaan yang baru itu? Boleh angkat tangan? Nanti tak traktir kopi Point Coffee. Atau setidaknya kopinya Burini gitu ya. Gak ada yang ingat. Ciptaan baru itu berkaitan dengan apa saja? Identitas baru. Dari orang-orang yang berdosa kita diangkat menjadi anak Allah. Dari pendosa kita menjadi anak-anak Allah. Hidup yang baru. Dianalogikan kalau dulunya kayak ulat yang gatel gitu ya, jijiki gitu ya. Kemudian kita berdiam diri, kita menikmati kuasa kebangkitannya, kita berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, yang keberadaannya tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Tujuan hidup yang baru. Identitas baru, hidup baru, gaya hidup, karakter yang baru, dan tujuan hidup yang baru. Tujuan hidup yang baru ini yang berkaitan dengan apa? Tadi seperti saya singgung. Dulu tujuan hidupnya Paulus, rumongsonya Paulus, dia dengan bangga mengatakan, aku ini penganiaya jemaat.
Kekristenan itu merusak Taurat, sehingga mereka harus dibasmi. Tetapi ketika dia mengenal kuasa kebangkitannya, dia menghambakan diri kepada Kristus. Dia menjadi pelayan Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan. Dia tidak lagi pusing dengan status sosialnya yang level tinggi itu. Dia tidak memikirkan itu. Dia menganggap sampah semuanya itu, supaya tujuan hidupnya adalah melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Fokus hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Itu ciptaan baru. Kuasa kebangkitannya juga membebaskan kita dari hukuman dosa. Jumat Agung firman Tuhan juga disampaikan ini. Bagaimana bilur-bilur Yesus itu juga kemudian menyembuhkan luka dan sakit kita, baik secara fisik maupun secara psikis. Saya menyiapkan firman Tuhan ini sebenarnya sudah beberapa hari ya. Beberapa hari ketika Mbak Delvin menanyakan kurang lebih temanya apa begitu ya. Kemarin ketika kami ibadah guru, ibadah staf dan guru, ibadah Paskah juga disinggung tentang ini karena memang temanya adalah Wonderful Healer. Jadi diceritakan ketika saya mendengarkan itu saya lah itu besok masuk bagian dari yang saya sampaikan, yang saya sharingkan gitu ya. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu menyembuhkan luka kita, penyakit kita, baik secara fisik maupun secara psikis. Saya percaya begini ya Bapak Ibu ya, kalau kita sakit secara fisik, pasti kalau sudah dalam kondisi yang kesakitan, pasti adalah keluhan-keluhan yang Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan Yesus tolong. Ya walaupun kita terus minum obat, tapi kan ada keyakinan bahwa Tuhan akan menolong saya, minta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi seringkali yang kita tidak sadari adalah sakit psikis. Ya. Dan itu kita mengasihani diri, membuat kita, firman Tuhan yang lalu dikatakan penolakan, difitnah gitu ya. Nah, hal-hal luka batin itu pun mampu disembuhkan oleh kuasa kebangkitannya. Adalah satu hal yang ironis kalau di antara kita murid-murid Yesus, orang-orang percaya, tidak percaya kuasa kebangkitan Kristus. Atau mungkin percaya sebatas kognitif. Untuk menikmati, untuk mengalami, enggak pernah. Kalau sampai di level seperti itu, saudara yang terkasih, sepertinya hal itu sia-sia. Ya. 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau saudara tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kok kayaknya sia-sia ya. Minta kepada Allah Roh Kudus supaya kita semua menikmati kuasa kebangkitannya. Amin. Seperti yang dirindukan oleh Paulus. Dengan kuasa kebangkitannya yang kita alami, kita tidak hanya 3 itu yang diberikan, tetapi dengan kuasa kebangkitannya kita juga dimampukan untuk mengampuni orang lain. Kita dimampukan untuk mengasihi orang lain. Kita dimampukan untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Kenapa? Karena kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Yang ketiga, P yang ketiga. Participation, terlibat, partisipasi ya. Di dalam Filipi 3 ayat 10 tadi dikatakan juga persekutuan dalam penderitaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus di dalam kerinduannya mengenal Yesus, dia juga menyadari bahwa saya tidak hanya menikmati kuasa kebangkitannya saja, saya tidak hanya menikmati kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saya saja, tetapi saya juga rindu untuk bersekutu melalui penderitaan yang pernah dialami oleh Kristus. Dan Paulus
kalau mendata ya penderitaannya sebagai hamba Tuhan, saya tuliskan di catatan saya, secara fisik ia pernah mengalami dicambuk, dilempari batu, karam kapal, dirampok, kelaparan, dipenjara berkali-kali, dan ada duri dalam dagingnya yang Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi sakit itu tidak disembuhkan. Lah kalau gitu kan jangan kemudian membantah, Paulus enggak menikmati dong kuasa kebangkitannya. Paulus menikmati. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan mau Paulus terus andalkan Tuhan. Satu itu Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Duri dalam daging itu. Secara psikis dia juga mengalami penolakan, difitnah. Ya. Kemudian juga dibengkerengi dengan teman sepelayanan. Saudara yang terkasih, kita mungkin belum seperti Paulus. Ya. Kita belum pernah dicambuk, dilempari batu karena kita murid Kristus. Kita juga belum pernah, dan saya berharap ya, tidak akan pernah gitu. Saya bersyukur kok keberadaan gereja kita ini walaupun nyelempit di dalam pabrik gini ya. Jumat Agung kita tetap bisa beribadah dengan baik. Tidak seperti di Tangerang, di Buyarno. Ya kan? Saya bersyukur walaupun keberadaan kita di dalam pabrik ini, setidaknya di dalam ibadah kita tetap bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Kita kan enggak pernah toh kemudian dicambui, dilempari batu gitu. Kita tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu seperti Paulus alami. Tetapi setidaknya ya mungkin kita ada pernah dibengkerengi, gesekan dengan rekan-rekan sepelayanan. Gak apa-apa, itu adalah cara-cara Tuhan mendidik kita untuk kita bersekutu di dalam penderitaannya. Dua-duanya sebenarnya kalau sama-sama murid Kristus lagi ada gesekan, Tuhan mengerjakan dua-duanya, dua pihak itu gitu loh. Ya. Dan kita mau terus mengingat bahwa kalau Tuhan Yesus itu loh, itu Tuhan loh, mengalami penderitaan yang seharusnya dialami oleh anak-anaknya, dia rela untuk mengalami penderitaan. Masakan kita enggak rela? Masakan kita mau enaknya saja? Toh penderitaan-penderitaan kita dijamin oleh Tuhan. Pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Amin. Yohanes 15 ayat 18 mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku, siapa aku itu? Tuhan Yesus, telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi adalah sesuatu yang sangat-sangat wajar kalau karena kita cinta kepada Tuhan Yesus, kemudian kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Itu wajar. Tapi jangan dianggap sesuatu yang wajar kalau kita mengalami penderitaan, kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan karena kebodohan kita sendiri, karena kesalahan kita. Jangan kemudian karena kita salah ya, kemudian kita menderita, lalu kita dengan bangga mengatakan, Tuhan, aku sudah ambil bagian, bersekutu dalam penderitaanmu. Hei, itu kesalahanmu, itu kebodohanmu. Misal nih, saya malas kerja, lalu saya menderita, menikmati kemiskinan. Gitu ya. Itu bukan karena kita bersekutu dalam penderitaan Kristus, itu kesalahan kita, kenapa kita malas bekerja. Gitu loh. Jadi jangan kemudian kita ini sok rohani dengan mengatakan, aku sudah masuk dalam persekutuan dengan penderitaan Kristus. Padahal itu kebodohan kita, kebodohan saya, kesalahan yang saya lakukan gitu. Dan ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu ya. Persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Kita mengalami penderitaan itu karena kita mengasihi Kristus. Gitu ya.
Tapi bersyukurlah kalau sampai hari ini Bapak Ibu tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Tapi kadang-kadang ada masa-masa di mana kita merasa kok saya, karena saya Kristen ya, saya ditolak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seseorang kalau sedang bucin, budak cinta, sedang jatuh cinta, dia akan rela banget untuk menghadapi HTAG gitu ya. HTAG di dalam PKN itu apa sih? Hambatan, tantangan, ancaman, gangguan gitu. Kalau dia sudah jatuh cinta, dia akan mengatakan nanti aku datang. Walaupun hujan, aku tetap datang. Kenapa? Lagi membara nih cintanya gitu ya. Nah, biarlah itu juga terjadi di dalam kehidupan kerohanian kita. Karena saya saking cintanya kepada Tuhan Yesus, kalaupun saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, saya akan jalani. Karena itu adalah anugerah, itu kehormatan buat kita sebagai murid Kristus. Biarlah setiap kita, kalau kita mengalami penderitaan-penderitaan karena kasih kita kepada Kristus, kita menerimanya dengan penuh sukacita. Kita mengatakan bahwa aku sudah bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Itu anugerah kalau saya dan saudara mengalami penderitaan karena persekutuan dengan Kristus. Karena kasih kita kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, waktunya jalan terus, saya tidak akan memperpanjang lagi firman Tuhan. Tetapi ini yang ingin saya akhiri, kiranya pada peringatan masa pasca Paskah ini, kembali kita mengingat untuk lebih mengasihi Tuhan secara intim dan mendalam, mampu menikmati kuasa kebangkitannya, serta rela mengalami penderitaan akibat kasih kita kepadanya. Perhatikan yang saya bold merah, kita mengalami perubahan, kita serupa dengan Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati.